Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kecot Hardware. Kali ini saya kedatangan tamu handphone Xiaomi Redmi 4A dengan keluhan handphone ini mati total. Dan handphone ini punya teman saya ya, dari counter sebelah. Karena tidak sempat untuk mengerjakan, jadi dia minta tolong sama saya dan saya buat video. Oke, dan kerusakannya seperti apa dan di mana kerusakannya saya juga tidak tahu. Kita bongkar dulu terlebih dahulu untuk handphonenya dan kita lakukan pengecekan. Oke, langkah pertama kita bongkar untuk bautnya ya, dan penutup mesinnya. Saya percepat saja videonya agar tidak terlalu membosankan ya, karena cuma bongkar baut dan penutup mesinnya. Oke, dan langkah pertama kita coba cek handphone ini apakah konslet atau tidak, karena handphonenya mati total. Oke, dan ternyata handphonenya konslet total ya. Terlihat dari indikator jarum di multitester, handphonenya konslet total. Dan saya juga belum tahu kerusakannya di mana. Kita bongkar dulu mesinnya dari tulangan ya, biar kita mudah untuk melakukan pengecekan selanjutnya dan mencari kerusakan konsletnya ada di mana. Setelah mesinnya terlepas, kita lihat di bagian CPU, eMMC dan IC power ternyata masih bagus ya, belum pernah dikerjakan. Tapi di bagian untuk IC casnya itu bekas kerjaan ya, karena terdapat banyak fluk. Dan kita untuk mencari cek konsletnya, untuk titik pin vibatnya kita kasih T0 dan kita sambungkan ke power supply dengan ukuran 4 volt. Dan setelah itu kita coba raba-raba dengan menggunakan jari atau jempol ya. Dan bisa juga kita menggunakan struk dari ATM ya. Kalau untuk mengetahui konsletnya, nanti struk ATM-nya itu nanti bisa terbakar kalau pas di bagian IC yang konslet. Dan kita coba cek raba-raba dengan menggunakan jari, terasa hangat di bagian IC casnya yang memang sudah pernah dikerjakan karena disitu terdapat banyak fluk. Oke, saya kasih lovet ya, dan saya sambungkan lagi ke power supply biar terlihat bagian mana yang benar-benar itu panas ya. Jadi kalau dikasih lovet nanti dia bisa meleleh dan lovetnya itu bisa menyebar, agar kita tahu pastinya di mana untuk bagian yang konslet. Dan ternyata yang konslet jelas di bagian IC casnya. Oke, dan langkah selanjutnya kita cuci dulu untuk bagian yang konslet itu ya, karena disitu terdapat banyak fluk. Dan tadi juga sempat saya kasih lovet juga untuk mengetahui bagian mana yang panas ya. Makanya sebelum kita angkat untuk IC casnya, kita bersihkan dulu biar bersih. Dan setelah ini kita coba angkat untuk bagian IC casnya. Dan untuk Xiaomi Redmi 4A ini IC casnya menggunakan seri 2166 ya, seri kodenya. Dan sebelum kita melepas untuk IC casnya, kita lihat dulu untuk titiknya ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kalau kita memasang IC, entah itu IC PA, IC power, IC cas,
Kita lihat dulu sebelum kita menjabut, kita lihat dulu titiknya di bagian kanan atas, kanan bawah, kiri atas atau kiri bawah, jadi biar tidak terbalik dan bisa mengakibatkan konslet kalau titiknya itu terbalik. Oke, kita langsung saja jabut untuk IC casnya ya. Prosesnya agak cukup lama ya, jadi harus bersabar untuk melepas IC casnya. Oke, dan setelah terlepas untuk IC casnya, kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa T0 yang menempel di PCB ya, dengan menggunakan lovet tentunya, agar sisa-sisa T0 itu mudah untuk terangkat dan dibersihkan. Dan setelah ini nanti kita cek ya, apakah masih konslet atau tidak setelah kita angkat untuk IC casnya ya. Oke, dan lancar saja, konsletnya hilang ya. Dan kita carikan untuk IC cas yang baru. Kayaknya saya masih punya stok satu ya, stok lama kayaknya sudah lama tidak terpakai, mudah-mudahan bisa tested ya. Karena untuk IC cas atau IC yang lain selain IC cas pun kalau baru belum tentu tested, karena saya sering menggunakan itu, dan kalau ganti biasanya tidak cuma satu atau dua ya, bahkan hampir 3 IC baru bisa tested, karena memang ya tidak original ya. Kalau kecuali kita ambil dari Kannibalan yang memang IC-nya masih original, itu kebanyakan rata-rata tested dan masih bagus. Oke, sebelum dilakukan pemasangan untuk IC, kita bersihkan dulu untuk bagian-bagian yang mau dipasang IC atau bagian yang tadi terkena lovet ya, kita bersihkan, dan setelah bersih baru kita pasang untuk IC casnya yang baru. Oke, itulah untuk IC cas yang baru ya, dan semoga IC nya tested ya, agar tidak kerja dua kali atau pending karena harus mencari IC ya. Untuk saat ini memang stok-stok spare part lagi agak susah nyarinya, karena banyaknya virus-virus yang merebak dan banyak counter yang tutup, supplier juga ada yang tutup juga, jadi untuk teknisi banyak yang kacau juga karena spare part pending semua. Maka dari itu kita bismillah saja ya, mudah-mudahan untuk IC ini bisa tested ya, dan bisa jadi nota. Dan setelah terpasang untuk IC-nya yang baru, kita cek kembali untuk handphonenya atau mesinnya konslet atau tidak. Oke, dan ternyata lancar jaya, aman jaya, tidak konslet, dan mudah-mudahan
handphone ini bisa hidup. Kita tunggu agak dingin ya, baru kita hidupkan ya, karena masih anget-anget ya, anget-anget tayak ayam. Oke, kita tunggu ya sebentar. Dan sebelum terpasang, kalau sudah dingin sebaiknya kita cuci lagi ya, biar bersih. Mesinnya juga biar kinclong, biar ganteng ya kan. Jadi kita kerja tetap maksimal hasilnya ya, hasilnya bagus, user pun juga senang ya. Dan setelah mesinnya bersih dan sudah tidak panas karena habis disembur sama blower, kita coba hidupkan untuk mesinnya ya, untuk handphonenya. Kok ternyata tidak mau hidup. Dan ada problem apa lagi? Kita coba untuk colokin casnya, tidak ada respon hidup, tapi indikator merahnya dia nyala ya, berarti dia respon untuk masalah pengecasan. Kita coba cek untuk baterainya, apakah habis untuk isi baterainya atau gimana. Kita cek ya dengan ukuran disipol di angka 10. Baterai ini ada isinya cuman tidak nyampe ya, jadi kurang untuk menghidupkan atau dicas, dia dayanya kurang. Maka dari itu kita coba untuk suntik dulu baterainya dengan power supply ya. Kita kejut ya. Jadi setelah dikejut baterainya, nanti kita coba cas lagi ya. Oke, kita coba cas setelah baterainya dikejut, apakah sudah ada respon atau belum. Dan ternyata lancar jaya, handphone sudah bisa respon karena tadi baterainya memang betul habis. Itu terlihat ada 0% ya. Oke, kita tunggu untuk handphonenya biar nambah, dan ini sudah nambah 1%. Dan kita coba hidupkan untuk melakukan pengecekan apakah memang sudah benar-benar normal atau belum. Untuk handphone Xiaomi Redmi 4A ini yang konslet di IC casnya. Oke, dan handphone sudah hidup dan sudah bisa dicas, berarti IC casnya tested dan bagus. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk tutorial handphone Xiaomi Redmi 4A dengan keluhan kerusakan konslet total di bagian IC cas, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar jaya, jadi nota, mantap.